Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2024. Pada pidato pelantikan tersebut, dia mengatakan, "Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita, usianya di atas 70 tahun, masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka." Apakah ini hanya retorika politik dari presiden yang baru dilantik? Basa-basi, atau keinginan tulus seorang pemimpin kepada rakyatnya? Sebenarnya di 1960-an, Prabowo waktu itu belum genap 20 tahun. Sekembalinya ia dari pengasingan, dia sudah mendirikan koperasi tukang becak. Berikut ceritanya. Yang menarik dari latar belakang Prabowo, bukan hanya karir militernya, tetapi juga masa kecilnya. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah seorang ekonom S3 yang dididik di Erasmus School of Economics dan Universitas Sorbonne, dan menjabat sebagai menteri di bawah Presiden Soekarno dan Soeharto. Intelektual Sumitro yang sangat kuat dan menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, menanamkan dalam diri anak-anaknya rasa tanggung jawab sebagai warga negara, dan komitmen untuk belajar sepanjang hayat. Latar belakang politik Prabowo Subianto bermula pada sosialis demokratis. Ayahnya adalah anggota Partai Sosialis Indonesia atau biasa disingkat PSI. PSI dikenal sebagai partai intelektual dan anggotanya termasuk orang-orang terpelajar di Indonesia saat itu. Ketika Sumitro berselisih dengan Soekarno pada tahun 1957 dan terpaksa mengasingkan diri secara politik, ia membawa serta keluarganya ke Malaysia, Thailand, dan akhirnya ke Eropa untuk waktu yang lama. Di sanalah Prabowo muda dididik di sekolah Amerika yang bergengsi di London. Setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade, tinggal dan belajar di luar negeri, pada tahun 1960-an, sebagai seorang pemuda berusia di bawah 20 tahun, Prabowo sering hadir pada konferensi pemuda sosialis di London. Sentuhan sosialis inilah, dikombinasikan dengan rasa empati alami, terhadap sesama manusia, melahirkan seorang Prabowo yang memiliki rasa peduli terhadap mereka yang tertinggal dan tertindas, serta rasa tanggung jawab untuk membantu mereka. Salah satu hal pertama yang dilakukan Prabowo sekembalinya ke Indonesia, adalah mendirikan koperasi tukang becak. Pada tahun 1960-an, tukang becak merupakan salah satu kelompok masyarakat termiskin di Jakarta. Mereka melakukan pekerjaan fisik dengan penghasilan yang terbatas. Saat istirahat, mereka terlihat duduk di bangku-bangku di bawah pohon sepanjang jalan, dan sering hanya memakan kacang rebus. Tidak seperti kebanyakan politisi, Prabowo bukanlah tokoh yang mencari kekuasaan karena dia menyukai kekuasaan, namun lebih karena ia memandangnya sebagai instrumen yang dibutuhkan untuk menghasilkan kebaikan. Prabowo digambarkan selalu idealis dan sedikit romantis. Sebagai seorang taruna di Akademi Militer di Magelang, ia menulis tentang rasa bersalahnya atas kesempatan-kesempatan yang tidak dimiliki kebanyakan orang Indonesia pada masa itu. Prabowo merasa bersalah, karena ia dapat makanan yang cukup, rumah yang bagus, pendidikan yang baik dan kesempatan untuk bepergian. Terlalu banyak masyarakat Indonesia, yang bahkan tidak mempunyai cukup uang untuk memberikan makanan bergizi, kepada anak-anak mereka. Rasa bersalah ini menciptakan rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk membantu negara dan rakyatnya. Dia pernah menulis, "Saya sangat ingin berbuat baik dan menjadi baik. Saya akan berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, karena dengan kekuatan, seseorang dapat melakukan kebaikan yang besar." Tujuan utama Prabowo adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dia dengan penuh semangat sering mengatakan kepada publik, "Saya berjanji kepada Anda, bahwa sebelum saya mati, saya akan mengangkat bangsa ini ke tingkat negara maju." Menghubungkan janji ini dengan kematian dalam arti tertentu, membawanya ke alam yang sakral bagi Prabowo. Selama bertahun-tahun, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Serikat Tani dan Nelayan Indonesia. Ini setelah kita pahami latar belakang Prabowo, pendidikannya waktu ia muda, dan panggilan batinnya, maka pidato pada pelantikan Prabowo sebagai Presiden Indonesia ke-8, mengenai tukang becak, dan pekikan merdeka di akhir pidato, memberi kita gambaran lebih jelas tentang kepribadiannya, dan makna yang mendalam terkait program-program unggulannya. Merdeka! 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 Yang tidak teriak merdeka, tidak patriotik. Menurut Anda,
Apakah Presiden Prabowo mempunyai niat tulus untuk memperjuangkan dan mengangkat derajat wong cilik? Silahkan beri komen Anda di bawah ini. Kita sudah sampai pada penghujung video. Apabila Anda menyukai video ini, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton channel kami.